Anda juga Pak, jangan menipu istri. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Kalau istrinya minta uang, nggak ada Bu, bener sumpah nih, nggak ada nih. Nih sekalinya teman SMA-nya, tunggu yang saya transfer. Ini model-model tukang tipu ini semua ini. Tenang Ibu, saya bela kok malam ini, tenang. Hei Pak, hei, berapa istrinya Nabi? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang pernah mengatakan saya menyesal menikah dengan kaum Muhammad. 11 Pak. Bapak cuma satu istri, menderita lahir batin. Dengar, masih ingat waktu Bapak menikah? Apa yang Bapak ikrarkan ketika ijab kabul? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqiyah Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Bukan Kapolres yang kita jadikan jaminan, bukan bupati yang kita jadikan jaminan. Siapa? Allah. Lalu datanglah istri kita ke sini. Dia tinggalkan sanak saudaranya, dia tinggalkan ibu bapaknya, dia tinggalkan tanah kelahirannya dari Sulawesi, dari Jawa, dari Madura. Dia datang dari Sumatera, datang ikut suaminya sebagai taat kepada suami. Setelah sampai di sini jadi pegawai, ternyata kau hianati istrimu, kau maki-maki istrimu, kau tipu istrimu, kau berselingkuh kiri kanan. Pantas 30 tahun kau jadi pegawai tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Kau tipu istrimu. Makanya kalau ada rumah tangga yang tidak bisa lepas dari masalah demi masalah, lihat penghormatanmu kepada istri. Coba kasihan itu, lihat istri, dia tinggalkan tanah kelahirannya, dia datang. Ada yang curhat sama saya, Ustadz saya terpaksa tinggalkan orang tuaku, padahal orang tuaku lagi kena stroke. Saya tolong Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Saya mau pergi merawat orang tuaku, saya satu-satunya anak perempuan, tapi saya harus taat sama suamiku. Mana pilihan saya Ustadz? Coba lihat kalau Bapak pada posisi itu, orang tuamu sakit, dia harus ikut ke ini. Kenapa? Karena dia taat sama suaminya. Setelah taat sama suaminya, lalu kau hianati istrimu, pantas hidupmu tidak bisa bahagia. Bapak mau bahagia dalam rumah tangga, muliakan istri. Coba tahu istri Rasulullah, 11 istrinya, tidak ada satupun dipanggil namanya. Satu kali Nabi pulang ceramah, Aisyah sudah tidur, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumairah, tidak ada jawaban. Ketuk 2 kali, tidak ada jawaban. Ketuk 3 kali, tidak ada jawaban. Nabi kesimpulan, wah tidur pula si istriku. Akhirnya apa? Beliau ambil serbannya, dia hemparkan depan pintu, tidur beralaskan serban, rela kedinginan sama suntuk. Demi apa? Tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Pas bangun Aisyah di subuh hari, apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi mengambil tangan istrinya lalu berkata, adindaku sayang, ya Khumairah, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Bayangkan, ditutupkan pintu, minta maaf. Ada kira-kira suami begitu di sini? Kira-kira kalau Satpol PP ditutupkan pintu, kurang ngajar, wahai gendut, buka pintu. Coba tahu lagi, Rasulullah, dengar ini Pak. Salah satu kebiasaan Rasulullah, kalau minum 1 teguk, pasti dia kasih istrinya. Minum 1 teguk, kasih lagi istri beliau. Hebatnya lagi, yang dia minum Nabi, bekas bibirnya Aisyah. Misal Aisyah minum di sini, maka Nabi pun meminum bekas bibirnya karena menghormati romantisnya. Coba kira-kira kalau Pak Bupati minum bekas bibir istri, bau betul mulutmu. Coba, luar biasa Pak. Itulah romantisnya Rasulullah. Maka bapak-bapak takbir akbar malam ini, yuk mulai besok muliakan istrimu. Tidak sempurna iman seorang suami tanpa menghormati istrinya. Begitu kata Nabi. Rasulullah begitu menghormati istrinya, tidak pernah kelihatan di depan istri kocak-kocak rambutnya. Beliau masuk kamar dengan sisirnya, keluar dari kamarnya beliau sudah rapi sisirnya karena menghormati istrinya. Rasulullah suatu ketika pulang dari ceramah, lama tidak pulang-pulang, akhirnya Aisyah rindu betul. Biasanya Aisyah hanya menjemput di rumahnya, tapi kali ini Aisyah menjemputnya dari pintu kota Madinah. Keluar ke Aisyah menjemput di kota Madinah, lalu datang begitu gembiranya,
Aisyah buru-buru bikin teh. Karena buru-buru kasih teh Rasulullah. Habis minum. Aisyah menunggu giliran. Kok tidak dikasih saya? 2 teguk belum dikasih. 3 teguk belum dikasih. Aisyah menunggu giliran, tidak dikasih. Aisyah kemudian menyindir, "Ya Rasulullah, apa ada perempuan lain yang kau temani minum di luar?" Akhirnya Nabi memberinya. "Nih ya Humairah." Begitu diminum, langsung Aisyah lompat muntah kepak. Ternyata apa? Aisyah salah resep, garam dikira gula. Kenapa Rasul tidak mau memberinya? Karena Nabi tidak mau mengecewakan dan mempermalukan istrinya. Kenapa? Dia tidak mau kalau istrinya tahu, karena pasti malu. Coba kalau kita, Pak, begitu kasih, bodoh memang kau ini, tidak ada kau tahu. Pak, pantas 30 tahun cari uang, susah menderita, tidak punya hidup. Ya, makanya bapak-bapak muliakan istri. Panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. 11 istri Nabi tidak ada dipanggil namanya. Khadijah tidak pernah beliau panggil Khadijah, tidak. Khadijah beliau panggil ya Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah beliau panggil ya Humairah, yang kemerah-merahan pipinya. Maka bapak-bapak mulai besok panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Dan tidak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya kau lihat. Justru giginya mancung Ustaz. Ya lehernya lah kau lihat. Jangan terlalu jujur, mentang-mentang istrimu hitam. Hitam! Hitam! Apa kata istrinya? Apa PC? Ayo. Ya, muliakan istri Pak.